selamat siang semua. Senang sekali bertemu dengan teman-teman, walaupun berjumpanya dengan via virtual. Oke, kali ini kita akan diskusi tentang smart governance, yaitu virtual reality. Kali ini kita akan membahas tentang virtual reality. Apa itu virtual reality? Kenapa menjadi tren pada saat ini? Di sini akan dibahas oleh beberapa teman saya persilakan. Ya, izin menjawab. Ya, saya Arleni di Sulembang dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju. Saya akan menjawab apa itu virtual reality. Jadi virtual reality itu adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya dengan sensasi nyata yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di lingkungan tersebut. Atau VR ini bekerja dengan cara memanipulasi otak manusia sehingga seolah-olah kita merasakan hal yang virtual itu terasa seperti nyata. Izin menambahkan, saya akan menjawab pertanyaan mengapa sekarang ini menjadi tren virtual reality. Jika dulu orang-orang mengenal virtual reality itu sebagai suatu alat yang membantu mereka dalam menonton video supaya terkesan seperti nyata, sekarang sudah menjadi kebutuhan dalam dunia digital, yaitu virtual reality juga menjadi opsi bagi perusahaan atau suatu instansi yang akan melakukan pelatihan kerja untuk karyawan hingga melakukan pendapatan mereka. Kita sudah mendengar apa itu virtual reality. Sekarang bagaimanakah cara kerja? Saya akan menjawab cara kerja virtual reality. Jadi cara kerja dari virtual reality ini ialah dimulai dengan user atau yang melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian melalui alat berbentuk seperti kacamata, seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu atau mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun secara visual. Untuk memunculkan sensasi nyata dari virtual reality diperlukan perangkat pendukung. Perangkat pendukung yang digunakan untuk mendukung teknologi VR biasanya berupa helm, walker, headset, suit, dan sarung tangan. Kemudian perangkat-perangkat tersebut bertujuan untuk melibatkan sebanyak mungkin indera yang dimiliki manusia. Tentunya dengan banyak indera yang terlibat dalam virtual reality akan berbanding lurus dengan tingkat sensasi nyata dari dunia virtual yang dimunculkan. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator, silahkan. Kita sudah sama-sama mendengar bagaimana cara virtual reality. Lalu, apakah virtual reality ini ada kelebihannya? Ya, jadi izin menjawab. Menurut saya VR ini ada kelebihannya, keuntungannya, yaitu pekerjaan bisa menjadi lebih mudah dengan berbagai macam aspek dari komputer. Misalnya merancang suatu bangunan seperti gedung, hotel, dengan rumah. Kemudian bisa melakukan dengan VR ini kita bisa melakukan beberapa latihan yang rumit seperti latihan menerbangkan pesawat atau simulator. Adakah teman-teman yang mau menambahkan? Ya, izin menambahkan sedikit tentang kelebihan dari virtual reality ini. Salah satunya adalah lebih aman dalam segi risiko. Sebelumnya, calon pegawai baru yang terjun ke tempat lokasi sesungguhnya dengan menggunakan virtual ini dapat menunjukkan secara nyata, bahkan seakan-akan mereka mengalami kejadian yang ada di lokasi sebenarnya. Dengan merasakan, mengamati, mengidentifikasi bahaya lebih awal, serta mengetahui area-area yang bahaya di tempat kerja, dapat mengurangi resiko kerja ketika calon pegawai baru ini benar-benar di lokasi kita. Itu merupakan salah satu kelebihannya. Jadi dia mengurangi resiko terjadinya kesalahan pada saat pertama kali melakukan kegiatan di lapangan. Apakah sudah cukup? Atau ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan. Ya, selanjutnya yaitu menurut saya tentang cost saving atau hemat biaya. Biaya pelatihan bisa dibilang tidak murah karena akan banyak hal yang perlu dipersiapkan. Biaya trainer yang kadang harus mendatangkan langsung dari luar kota atau bahkan luar negeri karena ekspertise sangat sedikit. Biaya lokasi pelatihan, menyewa biaya pelatihan tidak murah jika di pelatihan dilakukan dengan kapasitas banyak peserta. Mengingat trainer yang harus didatangkan dari jauh, biasanya kapasitas peserta akan dimaksimalkan. Biaya material lainnya yang diperlukan untuk mendukung lancarnya pelatihan. Menurut saya itu kelebihannya. Kemudian saya akan menambahkan salah satu kelebihan dari VR ini adalah mengenai effectively transfer knowledge atau efektivitas transfer
pengetahuan, di mana jika apa yang disampaikan dapat secara tepat dan cepat dipahami oleh pegawai. Saat menggunakan VR, pegawai baru akan mendapatkan guide atau materi secara visual melalui VR. Kemudian akan mendapatkan asesmen langsung, dan terakhir data skor akan terekam sebagai penilaian. VR memberikan konten pelatihan yang realistis, dapat diulang dan dapat diskalakan, yang membantu karyawan mempelajari informasi lebih cepat. Mungkin itu 4 kelebihan dari VR yang sudah kami paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ternyata ada begitu banyak kelebihan dari virtual reality ini. Lalu apakah virtual reality ini memiliki kekurangan? Izin menjawab tentang kekurangan dari virtual reality ini. Kalau menurut saya yang pertama itu dari segi biaya. Untuk biaya untuk virtual reality ini cukup mahal. Peralatan-peralatan seperti kacamata atau peralatan VR-nya itu sangat mahal. Kemudian yang kedua, mungkin bisa terhambat karena adanya budaya lokal. Karena tidak semua orang itu bisa menggunakan teknologi. Pasti ada budaya-budaya sendiri yang mereka menganggap kalau dengan teknologi itu tidak cocok dengan budaya mereka. Kemudian yang ketiga itu perlu adanya pengetahuan lebih untuk bisa berpartisipasi dalam penggunaan teknologi virtuality. Karena pelatihan itu jarang menggunakan teknologi seperti ini. Pasti membutuhkan waktu agar bisa dapat menyelesaikan diri beradaptasi. Mungkin itu yang saya tentang kekurangan dari virtuality ini. Menambahkan, kalau menurut saya kekurangan dari virtual reality ini yaitu penggunanya akan mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan terisolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan, bukan dengan dunia maya. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Ternyata ada juga kekurangan dari virtual reality ini baik dari segi biaya maupun terhambatnya nilai budaya. Kita sudah sama-sama mendengar apa itu kelebihan dan kekurangan dari virtual reality. Jika virtual reality ini dihubungkan dengan pekerjaan di Basarnas, apakah virtual reality ini bisa diterapkan? Izin menjawab, menurut saya virtual reality ini sudah pasti bisa diterapkan di pekerjaan kita di instansi Basarnas ini. Beberapa perusahaan nasional maupun internasional telah mengadopsi pelatihan berbasis virtual reality. Ini bukan sekedar sebagai gimmick, entertainment ataupun pemanis dalam training sebuah perusahaan. Virtual reality menjadi bagian solusi penting yang menjadi isu besar dalam pelatihan karyawan. Mungkin ini jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Izin menambahkan, jadi dalam keberadaannya realitas virtual ini dapat diterapkan di Basarnas. Pada contohnya seperti Zoom meeting pada awal pandemi COVID-19. Awalnya setiap instansi melakukan meeting secara tatap muka. Kemudian pada saat pandemi melanda seluruh negeri, termasuk Indonesia dan khususnya Basarnas, menggunakan metode Zoom meeting untuk melakukan pertemuan secara daring. Kemudian penggantian itu mulai diterapkan sampai hingga saat ini. Nah, di Basarnas juga penggunaan VR dirasa dapat diterima. Banyaknya pekerjaan yang menuntut keahlian dan praktik di lapangan dapat dipelajari atau disimulasikan menggunakan VR. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengar bahwa virtual reality ini dapat diterapkan di Basarnas seperti pada zaman-zaman pandemi. Indonesia masih jarang terdengar penggunaan virtual reality dalam kehidupan pelatihan, lebih banyak dalam kegiatan game. Apakah bisa dipaparkan penerapan pelatihan menggunakan virtual reality di Indonesia? Baik, izin menjawab untuk penerapannya yang saat ini ada di Indonesia. Setahu saya di Indonesia sendiri terdapat 2 startup yang sudah menciptakan produk pelatihan menggunakan virtual ini, khususnya di bidang kesehatan. Salah satunya adalah Arya Guna yang spesialis dalam teknologi di bidang kesehatan. Selain Arya Guna, juga ada pemain lain atau perusahaan lain yang mengembangkan produk pelatihan VR ini, yaitu Aratula. Mereka bekerja sama dengan UGM. Nah, dalam pelatihan kesehatan ini, mereka menyangkut kegiatan untuk virtuality resusitasi jantung paru untuk orang dewasa, bayi dan anak-anak. Kemudian ada manajemen jalan nafas, reaksi alergi, respon terhadap asma, dan mati lepas. Nah, ini merupakan salah satu penerapan di bidang kesehatan untuk virtual reality. Mungkin itu saja jawaban dari saya tentang penerapan virtual reality di bidang kesehatan. Apakah ada dari teman-teman yang menambahkan? Izin menambahkan, menurut saya penerapan virtual reality ini
Untuk meningkatkan kualitas serta pengalaman dalam rapat, virtual reality dijadikan salah satu solusi terbaik. Semua pegawai dapat melakukan rapat dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya itu, avatar yang dimiliki masing-masing anggota rapat dapat memperlihatkan emosi atau raut wajahnya. Dan juga selain melakukan rapat, yaitu terdapat untuk training ataupun pelatihan. Teknologi virtual reality yang bisa membuat dunia virtual terasa nyata dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan untuk melakukan training ataupun pelatihan. Misalnya seperti simulasi operasi bagi para dokter atau simulasi penerbangan pesawat untuk para pilot yang sedang dalam masa pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa virtual reality ternyata dapat bermanfaat di dunia kerja, bukan hanya untuk kepentingan senang-senang semata. Demikian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Masih ada dari teman-teman yang menambahkan? Baik, izin menambahkan, virtual reality ini juga sudah diterapkan sama seperti yang dibahas sebelumnya, diterapkan dalam pengobatan dan bedah dalam bidang medis. Hadirnya teknologi VR memungkinkan seorang dokter untuk melakukan pendekatan diagnosis yang lebih terukur kepada pasien sebelum melakukan tindakan. Dengan begitu, dokter dapat memperhitungkan skala kemungkinan yang bisa terjadi selama proses pengobatan atau tindakan operasi. Dalam melakukan simulasi tersebut, tentunya peralatan VR yang digunakan lebih kompleks dari sekedar perangkat untuk menonton film atau bermain game. Yang kedua, simulasi membuat desain dalam bidang fashion dan teknik. Penggunaan teknologi VR dalam dunia desain mempermudah pada desainer dalam membuat berbagai bentuk desain. Selain itu, tentunya kesalahan-kesalahan dalam membuat desain juga bisa lebih terminimalisir karena desainer bisa langsung melihat prototipe desainnya dalam bentuk 3 dimensi. Demikian, mungkin ada teman lain yang ingin menanggapi atau menambahkan. Siap, saya izin menambahkan. Saya penerapan VR di Indonesia itu utamanya dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai media pembelajaran terkini. Jika selama ini pelajar hanya bisa mengimajinasikan setiap contoh model yang tertulis dalam buku atau yang ada di papan tulis, maka dengan adanya teknologi VR ini, pelajar bisa menyaksikan langsung model-model tersebut dalam bentuk yang lebih nyata. Nah, hal ini bisa meningkatkan minat belajar siswa dan memudahkan siswa dalam memahami setiap pelajaran. Kemudian selain pemanfaat di bidang pendidikan, kesehatan, atau desain seperti yang teman-teman jelaskan tadi, mungkin teknologi VR ini juga bisa dimanfaatkan dalam simulasi latihan militer. Jadi prinsip latihannya itu hampir sama dengan latihan pada umumnya, hanya saja tempat latihannya itu dialihkan ke dunia virtual. Dengan begitu, pelatih bisa mempersiapkan berbagai medan latihan dan tantangan yang berbeda-beda tergantung tujuan latihan yang ingin dicapai. Ya, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ternyata penggunaan VR di Indonesia sudah begitu banyak, bisa dipakai di pendidikan, di bagian bidang kesehatan, dan pendidikan militer lainnya. Menurut Anda, apakah perlu Basarnas menerapkan virtual reality ini dalam pekerjaan sehari-hari? Ingin menjawab, ya, kalau menurut saya pribadi, untuk kedepannya tentu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai Basarnas ketinggalan teknologi, terutama teknologi virtual reality yang sedang booming saat ini. Tentu harus kita terapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Karena dengan adanya pengalaman melalui virtual reality, ketika para rescuer merasakan sesuatu atau berinteraksi dengan kejadian yang ada hampir sama dengan yang ada di lapangan, mereka sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu dan dapat menyelesaikan masalah berdasarkan apa yang mereka simulasikan pada saat menggunakan virtual reality, sehingga kejadian-kejadian permasalahan yang ada di lapangan itu dapat mereka atasi. Itu menurut saya kenapa Basarnas perlu menerapkan virtual reality ini ke depannya. Mungkin ada dari teman-teman lain. Persilakan. Izin menambahkan, tentunya Basarnas juga perlu untuk menjalankan virtual reality ini. Misalnya dengan menggunakan Google Meet ataupun Zoom Meeting, di mana contohnya yang kita lakukan setiap hari Senin, setelah apel di instansi masing-masing, kita melakukan apel daring melalui Zoom Meeting. Hal tersebut membuat kita dapat mengikuti apel dari kantor pusat hingga ke kantor-kantor pencarian yang tersebar di setiap daerahnya. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Masih ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Silakan. Jadi menambahkan sedikit. Jadi Basarnas sepertinya perlu untuk menerapkan sistem VR ini karena berhubungan dengan nilai core value ASN, di mana nilai core value ASN yang berkaitan dengan perkembangan VR ini menurut saya adalah
salah satu nilai dari kompeten, di mana kita dituntut untuk berkembang dan paham akan penggunaan alat-alat digital saat ini. Apabila kita tidak mau belajar, mencari tahu, tidak mau diajari, maka kita akan tertinggal di zaman digitalisasi ini, di mana perkembangannya sangat pesat, di mana setiap ASN diharapkan memiliki rasa nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship sebagai profil ASN. Mungkin itu tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya tentang penerapan virtual reality. Jika diterapkan di lingkungan kerja khususnya Basarnas. Jadi pemaparan kita tahu bahwa penerapan virtual reality ini akan sangat memberikan manfaat untuk Basarnas ke depannya. Kita juga tidak mau harus mengikuti zaman sesuai perkembangan teknologi terkini. Semoga penerapan virtual reality ini dapat benar-benar diterapkan di instansi kita, Basarnas. Demikian, terima kasih. Abiknam, jaga 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 geram.